Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk koin atau token OP ya, Optimism. Ini di request dari Ferry Fernandez. Tolong bahas OP USDT dong di, makasih. Sukses selalu. Thank you banget udah request dari Bang Ferry. Kita akan langsung masuk ke CMC. Gimana kondisi Optimism hari ini? Optimism atau OP hari ini ada di peringkat 59. Saya sebenarnya agak kurang yakin sama ini proyek di awal. Tapi belakangan terlihat menarik, teman-teman. Oke, sekarang harga dari OP itu ada di kisaran Rp38.000 ya. Udah turun sekitar 7% kalau kita lihat dari data CMC. Terus juga volume perdagangan agak sedikit turun dengan peredaran supply maksimal dia punya sekitar 4,2 miliar token, dan yang baru dicetak atau baru beredar di market itu masih 7%, which is masih sedikit sekali. OP sendiri ini adalah proyek yang bergerak di lapisan kedua atau layer kedua Ethereum, yang mana dia memanfaatkan keamanan jaringan utama Ethereum dan membantu meningkatkan skala ekosistem Ethereum. Jadi Optimism ini salah satunya ya, selain di atas Ethereum itu biasanya juga ada Matic dan juga ada proyek-proyek lain yang memang fungsinya untuk scaling atau untuk meningkatkan scalable daripada Ethereum. Optimism itu punya banyak sekali fitur. Salah satunya ya mereka punya protokol terbesar Synthetix SNX yang merupakan bursa derivatif. Terus juga ada Uniswap, di sana juga ada decentralized velodrome atau velo dan yang lain sebagainya. Itu bergerak juga di lapisan daripada Optimism. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah proyek-proyek atau app atau aplikasi yang bergerak di ekosistem daripada Optimism. Tentunya ya inilah protokol-protokol yang sangat banyak sekali, teman-teman. Jadi di awal perilisannya itu nggak terlalu banyak, nggak sebanyak ini. Sekarang udah makin banyak. Jadi di sini saya menyadari, oh, Optimism ini cukup bagus juga. Dia belakangan memang kayak ngebut gitu ya untuk meningkatkan mereka punya ekosistem. Dan so far terlihat lumayan baik, teman-teman. Kita akan lihat seperti apa progresnya ke depan. Terus ini ada beberapa news soal ada 4 token yang mungkin menarik untuk teman-teman perhatikan untuk next bull run. Ini ditulis dari Crypto News. Yang pertama Optimism, RenX, LDAO, terus juga ada Aptos. Kita akan coba cek bagaimana pembahasan dari OP. Optimism. Optimism adalah layer kedua dari roll up-nya Ethereum ya. Kita sudah bahas tadi dengan sekitar 850 million US dollar di total value yang lock di TVL. Optimism itu punya kemungkinan untuk menjadi layer kedua yang sukses menghadirkan ya solusi, teman-teman. Dan kedepannya tentunya ini bakalan lebih diminati oleh para investor. Terus ini juga berita dari Coinbase Wallet yang launch Quest with Optimism Network. Ini menarik banget, teman-teman. Ini beritanya 4 hari yang lalu. Kita akan lihat korelasinya seperti apa pergerakan dengan harga Optimism 4 hari lalu. 4 hari lalu Optimism mulai ngepump lagi. Ini disebabkan karena masuknya adopsi daripada Coinbase terhadap ekosistem dari Optimism. Ini langsung di-tweet oleh Coinbase Wallet. Teman-teman, mereka bekerja sama Optimism Foundation, which is ini sebenarnya berita yang sangat positif buat ekosistem daripada Optimism. Terus dari berita-berita yang lain ya mereka banyak kerjasama juga di bidang NFT. Kemudian juga mereka lagi develop project-project di atas Ethereum. Tapi menurut saya buat ke depan Optimism masih perlu kita lihatlah seperti apa. Tapi dilihat dari track recordnya dalam beberapa bulan terakhir, saya melihat terjadi peningkatan yang lumayan untuk project ini. Kemudian untuk kepemilikan daripada wallet atau holder yang mereka punya ini masih dipegang oleh satu bandar besar
dengan wallet address yang ini. Dia punya sekitar 29% kepemilikan Optimism dari yang sudah beredar. Terus ada 27% dimiliki oleh fondasi atau yayasan daripada Optimism ini. Jadi dia masih cukup banyak supply-nya itu dipegang oleh internal, teman-teman. Sisanya baru terdiversifikasi di market. Ini ada Optimism airdrop juga sekitar 1%. Ya lumayan lah, nggak terlalu banyak airdropnya. Sebab kalau airdropnya sampai 25% itu keterlaluan sih untuk sebuah project. Oke, kita lihat dari segi pergerakan harga ya. Kenapa di awal saya bilang saya agak kurang yakin sama ini project? Di awal listing dia nyebur, teman-teman, nyebur. Waktu itu project daripada Optimism itu menurut saya ada sedikit kendala. Kenapa? Karena dia bisa dibilang seperti terhambat di awal-awal. Setelah itu mulai lebih banyak adopsi, ternyata banyak whales yang akhirnya masuk. Setelah mereka buang barang di sini, terus masalahnya teratasi ya. Pergerakan dari Optimism kembali menguat dan sekarang posisinya udah lumayan. Optimism udah berada di all time high, yaitu di kisaran $3. Dan kedepannya bakalan sangat menarik untuk kita perhatikan. Teman-teman, di pembahasan video kita yang terakhir soal Optimism beberapa hari lalu, kita sempat concern sama potensi daripada double top Optimism. Dan apa yang terjadi? Double topnya hampir saja hampir saja benar-benar kejadian. Tapi akhirnya di 4 hari terakhir itu ada berita soal wallet dari Coinbase yang join sama ekosistem Optimism, akhirnya menyebabkan harganya ngepump. Jadi bisa dibilang analisa double top kemarin itu gagal ya. Tapi teman-teman jangan terlalu confident dulu. Kenapa? Karena sekarang posisinya masih belum aman. Kita masih bergerak di dalam potensi mungkin sebuah inverse atau ya head and shoulders lah, teman-teman. Ini mirip polanya head and shoulders meskipun belum terkonfirmasi dan kita butuh melihat konfirmasi tersebut. Kalau melihat potensinya yang terjadi saat ini, menurut saya masih harus kita waspadai adanya potensi tren penurunan. Ini kita lihat Optimism di time frame 1 hari. Coba kita cek dia di time frame, sorry, kita akan pakai indikator MACD terlebih dahulu. Potensi kenaikan mungkin bisa terjadi pada Optimism dalam beberapa waktu. MACD-nya baru aja bikin golden cross, which is ini sebenarnya indikasi positif buat market. Cuman kondisi market sekarang lagi pada bingung ya. Ya kemarin berita beruntun itu terjadi karena kejatuhan perbankan, atau ada berita beruntun perbankan yang terjadi 3 hari terakhir. Mulai dari yang pertama ya Silvergate, teman-teman tahu. Terus yang kedua kemarin ada Silicon Valley Bank dan juga Signature. Dan hari ini itu dari Credit Suisse, ya salah satu perbankan di Eropa, di Amerika, cabangnya ada di mana-mana, tapi pusatnya itu di Swiss. Nah, sekarang dia lagi bermasalah, teman-teman. Dan ini bikin panik semua orang di market. Jadi market pun juga kecenderungannya lebih kayak wait and see. Pertanyaannya adalah apakah perbankan ini bakalan bener-bener ataupun bisa dibilang perbankan yang jelek ya, dalam arti dia punya kondisi market yang mungkin buruk, banyak kreditur yang nggak bayar, ataupun mungkin mereka memang salah set dari awal, bisnisnya bermasalah sehingga harus harus bermasalah seperti kasus collapse dan lain sebagainya. Itu ini akan berdampak sama market Bitcoin, dan Bitcoin akan berdampak sama altcoin yang lain. Sementara ini market masih agak bingung, teman-teman. Ya, pergerakan market juga cenderung volatile. Jadi masih harus hati-hatilah untuk sementara. Kalau dari pergerakan Optimism ya dia harus breakdown dari area $1,6 untuk mengkonfirmasi apakah ini sebuah head and shoulders. Jadi sementara sih itu yang kita harus cermati belakangan. Saya sendiri nggak terlalu agresif dalam trading belakangan karena melihat kondisi yang seperti ini. Tapi saya biasanya kalau ada dump ambil barang, cicil barang ya. Saya nggak terlalu yakin kalau Bitcoin bakalan turun dalam, jadi saya pikir ya kesempatan lah buat ambil barang-barang murah, siapa tahu bakalan dapat cuan gede, teman-teman. Karena memang ketidakpastian dari market ini kita harus manfaatkan.
Itu sih kalau teman-teman ada yang mau ambil optimism, ya bisa aja. Teman-teman bisa lirik level-level seperti $2. Itu level support di sana ya, yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Let's say kalau dia masih bakalan turun, berarti target berikutnya ya bisa ke 1,6 ini atau 1,7. $1,7 level yang cukup menarik juga buat teman-teman ambil barang lagi. Kalau dia turun lebih dalam ya udah 1,3 juga cukup menarik. Jadi untuk strateginya kalau saya masih cicil biasanya. Saya nggak terlalu fokus buat all in, karena biasanya kita all in itu malah pertama nggak tenang, nyesel karena nggak dapat harga yang murah. Jadi ada banyak psikologi yang bermasalah ketika all in. Jadi mendingan di CE. Jadi kalau optimisme menurut saya pergerakannya ya nggak terlalu gimana-gimana teman-teman. Dia bakalan down pun juga saya kayaknya optimisme bakalan kuat nih, seperti namanya optimis. Ya kan? Jadi ya kalau untuk harga ya paling ada koreksi dulu lah, kalau saya lihat ini masih berpeluang buat ngetes-ngetes level ini, ngetes-ngetes level yang mungkin cukup kuat untuk menjadi pijakan ke depannya, sembari kita menunggu kondisi dari market lebih pulih lagi ke depannya. Jadi kalau dari beberapa indikator seperti RSI sendiri kayaknya bakalan mengantarkan koin-koin dalam fase koreksi. Ya gitu sih buat optimism. Semoga dari Bang Ferry bisa mendapatkan insight-nya. Jadi mohon maaf karena agak muter-muter. Tapi ya intinya optimism kelihatannya sekarang dalam posisi yang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.